Shalom saudara sekalian, bersyukur malam ini ada bersama-sama dengan saudara dan terima kasih untuk kesempatan untuk melayani orang-orang hebat di tempat ini, orang-orang yang dekat Tuhan. Karena orang yang mau ikut doa di tengah minggu itu adalah orang-orang yang setia. Biasanya tuh ibadah kan cuma minggu, tapi kalau mau ngambil lagi waktu untuk mau duduk di bawah kaki Tuhan, memuji Tuhan di hari lain selain minggu, saudara hebat gitu ya. Mari kita buka Mazmur pasal yang ke-73 saudara sekalian, ayat 1 sampai ke-28. Tapi saya tidak akan baca keseluruhan ayat ini. Saya akan baca beberapa ayat saudara dan saudara akan saya ajak juga untuk membaca beberapa ayat. Mazmur pasal yang ke-73 dan ini Mazmur yang cukup terkenal selain Mazmur pasal yang ke-23, Mazmur 62, maka Mazmur 73 adalah Mazmur yang cukup populer saudara sekalian ya. Saya akan baca ayat yang pertama saudara. Mazmur Asaf, jadi penulisnya Asaf bukan Daud saudara ya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Saya lompat ayat yang ke-12, sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Saya lompat lagi ayat yang ke-22 saudara sekalian. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Mari baca bersama-sama ayat yang ke-28 dengan semangat dan kemudian kita amenkan ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah. Supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaannya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara sekalian ketika saudara membaca tulisan dari Asaf, saudara ayat 1 sampai ayat yang ke-28, paling tidak kita akan menemukan 3 masalah yang dihadapi oleh Asaf. Saudara akan dapati di sana ketika saudara menyelidiki satu persatu ayat ini, saudara akan dapati di sana bahwa ada 3 masalah yang dihadapi oleh Asaf. Masalah yang pertama saudara sekalian ayat yang kedua sampai ayat yang ke-12 saudara sekalian. Dituliskan di sana ayat yang kedua, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ayat 3 agak lebih jelas. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Orang fasik tidak sakit katanya Asaf ya. Orang fasik lebih banyak hartanya, lebih senang hidupnya. Ayat yang ke-12 tadi saya sudah bacakan. Saudara, Asaf mengalami masalah yang pertama saudara sekalian. Cemburu melihat keberadaan orang fasik yang lebih baik daripada dia. Cemburu melihat keberadaan orang yang fasik, orang yang tidak setia kepada Tuhan, orang yang tidak takut akan Allah, itu lebih baik daripada dia. Dan saudara, kalau saudara kita mau jujur dengan keadaan kita, kalau kita mau jujur dengan hidup kita, maka ada banyak dari kita hari ini yang kemudian berkata begini, iya Bu Meta benar. Karena saya juga pernah mengalami seperti itu. Atau mungkin hari ini saudara sedang mengalami seperti itu, saudara melihat keadaan orang yang fasik, orang yang tidak takut Tuhan, atau udah Kristen tapi gak setia, tapi hidupnya lebih baik dari saudara. Pernah melihat seperti itu atau pernah membandingkan seperti itu? Pernah kan? Pernah ya saudara sekalian. Saudara, kita kadang sampai pada titik yang mempertanyakan keberadaan Allah, mempertanyakan otoritas Allah, kehendak Allah, mempertanyakan kebaikan Allah ketika kita kemudian melihat gini, kenapa aku sudah setia kepada Tuhan, tetapi hidupku tidak lebih baik daripada orang yang tidak setia pada Tuhan. Kadang saudara, apalagi saudara yang pernah mengalami masalah, atau ada dalam tantangan, atau ada dalam sakit, saudara kan bertanya, kenapa ya orang fasik itu loh, orang yang tidak takut Tuhan hidupnya kok sehat. Saya yang setia sama Tuhan kok sakit-sakitan gitu ya. Diizinkan Tuhan sakit, saya diizinkan Tuhan kok mengalami masalah. Tetapi yang teman saya yang tidak takut akan Allah. Saudara sekalian, teman saya yang tidak takut akan Allah, kok hidupnya lebih baik? Yang pernah ngomong heeh. Yang pernah memikirkan begitu ngomong termasuk saya. Ngomong heeh. Benar kan saudara sekalian? Iya kan? Orang di luar sana kok lebih baik hidupnya, lebih kaya. Ya, soalnya nggak benar sih ya saudara sekalian ya. Tapi hidupnya lebih kaya, lebih senang, lebih bahagia, bisa jalan-jalan kemana-mana. Dan saudara akan mulai membandingkan hidup kita. Dan kita mengalami seperti yang Asaf alami. Ketika kita bilang begini, Tuhan kenapa orang fasik itu hidupnya lebih baik dibandingkan saya. Yang sudah belajar mau setia dan mengasihi Engkau. Saudara, ini masalah yang sering kita alami. Masalah yang sering orang Kristen alami.
Masalah kedua yang dihadapi oleh Asaf, saudara sekalian, ayat yang ke-22. Dia tuliskan begini, ketika hatiku pahit, 21 ya, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, ayat 22 itu semakin jelas. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan, aku di dekatmu. Yang kedua saudara sekalian adalah tidak mengerti, dan saudara Asaf memakai kata yang cukup ekstrim di sana, aku seperti orang dungu, saudara. Saudara sekalian, kadang kehendak Allah kadang kita tidak bisa tangkap. Seandainya di awal hidup kita, saudara sekalian, atau ketika dalam perjalanan hidup kita dan Allah sudah memberikan sebuah catatan panjang, Meta kamu nanti akan begini, nanti kamu akan bertemu Pak Lukas, menikah dengan Pak Lukas, kemudian kamu akan menggembalakan sebuah sidang jemaat di Surabaya, dan kemudian kamu akan hadapi sakit penyakit, tetapi aku akan menyembuhkan engkau, kamu akan sakit lagi dan aku akan menyembuhkan engkau, kamu akan hadapi tantangan seperti ini, tapi aku akan menyertai engkau. Seandainya jalan hidup kita itu sudah diatur oleh Allah dan sudah diserahkan Allah kepada kita, ini loh jalan hidupmu. Saudara sekalian, itu akan lebih memudahkan, betul kan? Akan lebih memudahkan. Masalahnya saudara sekalian, ketika kita baca firman Tuhan, Allah itu baik, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan kemudian saudara sekalian, kenyataannya pada faktanya saudara sekalian, kita hadapi tantangan, kita hadapi masalah, kita hadapi problem dalam hidup kita saudara sekalian. Dan kemudian kita akan seperti Asaf juga hadapi masalah. Kita akan ngomong begini, Tuhan maksudmu apa sih? Aku tidak mengerti. Kita kemudian mencoba mencari tahu kehendak Allah, tapi kita juga tidak mengerti maksud Tuhan apa sih. Saudara sekalian, beberapa hari lalu saudara, itu ada hamba Tuhan, saudara sekalian, hamba Tuhan yang punya anak 2. Dan kemudian anaknya itu cuma sakit dan anaknya bukan perokok dan anaknya anak yang baik. Tiba-tiba kena kanker paru-paru saudara. Dibawa ke Surabaya dan kemudian hanya beberapa hari di Surabaya dan kemudian meninggal, dikuburkan di Surabaya. Ketika saya hadir, saudara di pemakaman di Adijasa, di ibadah saya kemudian sempat memandang suami istri ini, saudara saya kemudian dalam hati saya sempat bertanya, Tuhan maksudmu apa gitu. Dan kemudian tadi pagi saudara teman saya di Gorontalo, saudara sekalian, teman saya di Gorontalo, saudara, dia punya anak dan anaknya itu adalah anak yang baik. Saya ingat terakhir kali pelayanan di Gorontalo, anaknya ngantar kue ke tempat kami saudara sekalian. Dan saudara tadi pagi anaknya yang sakit emah tadi malam, sakit emah, kemudian tadi pagi dibawa ke dokter saudara sekalian. Mamanya lagi di Makassar karena mamanya kena cancer rahim saudara sekalian. Jadi mamanya nggak tahu, anak satu-satunya. Dan kemudian dibawa kena emah dan kemudian saudara sekalian anaknya ternyata gulanya tinggi dan tidak dapat ditolong. Tadi pagi meninggal saudara sekalian. Dan mamanya semua keluarganya bingung. Mau ngasih tahu mamanya gimana caranya. Saya kemudian tertunduk dan saya tanya, Tuhan maksud Tuhan apa? Ada banyak hal di hidup kita saudara. Terlebih ketika kita menghadapi tantangan di hidup kita. Kita akan sampai di pertanyaan, Tuhan maksudmu apa? Aku kok kayak orang bodoh Tuhan. Aku kok kayak orang dungu yang tidak mengerti maksudmu, rencanamu, kehendakmu dalam hidupku. Aku kok tidak mengerti saudara. Saudara sekalian, ini yang kadang kita hadapi. Ini realita kekristenan yang kita hadapi. Ketika kita ada di tempat-tempat yang sulit, maka pertanyaan ini akan muncul. Bukan hanya kecemburuan terhadap orang fasik, tetapi juga saudara sekalian kita akan kemudian bertanya, maksud Tuhan apa gitu loh. Di jemaat kami saudara sekalian, ada ibu, enggak tahu Pak Lukas sudah saksi di sini atau enggak ya. Ada ibu yang hamil, kemudian kakinya bengkak. Orang hamil kaki bengkak biasa apa enggak? Biasa, saudara sekalian, biasa. Tetapi saya singkat cerita, setelah melahirkan, saudara sekalian, setelah melahirkan kakinya tetap bengkak. Dan kemudian dia sulit berjalan. Kemudian dibawa ke dokter tulang terbaik se-Surabaya. Saudara tidak ditemukan sakitnya. Sehingga ibu ini lumpuh hampir 2 tahun. Pada tahun yang kedua, saudara sekalian, suaminya bertanya kepada suami saya, Pak Gembala, apa maksud Tuhan? Suami saya bilang, saya enggak tahu. Ayo kita puasa sama-sama, kami ajak. Ayo puasa sama-sama, kita berdoa, tanya Tuhan. Dia datang lagi, Pak Lukas siapa? Kami tidak tahu, Tuhan enggak bicara apa-apa. Enggak mengerti maksud Tuhan apa. Keluarga ini setia banget sama Tuhan. Saudara, di tahun yang kedua, saudara sekalian. Kemudian saya teringat kalau saya punya dokter tulang, saudara sekalian, di dekatnya Mirota itu, saudara.
Saudara, saya punya dokter tulang langganan di situ karena saya punya kelainan di kaki kiri, saudara sekalian, dan saya harus berobat setiap tahun harus berapa kali gitu kan. Nah kemudian saya bilang sama dia, coba kamu coba ke dokter saya. Dulu saya enggak ngomong karena saya dengar dia pakai dokter yang lebih mahal, yang lebih baik. Kan sungkan ya, yang lebih baik aja enggak sembuh apalagi. Tapi menurut saya dokter saya cukup dokter yang cukup baik. Di tahun yang kedua baru saya ngomong, coba kamu ke dokter saya. Di dekatnya Mirota itu sudah ada klinik saudara. Bronze Clinic di dekatnya Mirota. Kemudian saudara, dia pemeriksaan, saudara tahu enggak, temukan ada virus TBC di tulangnya. Dan kemudian saudara sekalian, dia dioperasi untuk ngambil semua virus, caranya dikeruk tanpa bius total, hanya bius lokal. Dia sadar dan dia dengar dan masih merasa sakit, saya jaga waktu itu saudara sekalian. Saudara, ketika selesai 2 tahun dan kemudian mereka bersaksi di gereja, satu keluarga saudara sekalian, satu keluarga. Saksi, saudara suaminya baru mengerti maksud Tuhan apa. Suaminya enggak cinta sama istrinya. Kita berani saksi kayak gini karena kita sudah pernah izin, termasuk dia sudah saksi di gereja. Saudara sekalian, jadi dia bilang saya enggak, waktu menikah tuh saya dengan suami sudah larang, jangan menikah, kamu enggak cinta. Kamu cuma kagum dengan kebaikannya cewek ini gitu kan. Dia tuh pengen ceweknya tinggi, rambut panjang, pintar nyanyi saudara sekalian ya. Semua tidak ada di istrinya, tidak pintar nyanyi, rambutnya tidak suka panjang, istrinya tidak tinggi saudara sekalian. Dan saudara sekalian suaminya dalam 2 tahun, berapa tahun pernikahan, dia tidak cinta sama istrinya. Waktu tahun kedua setelah lewat operasi itu, dia kemudian saksi, saya baru menangkap apa maksud Tuhan. Karena selama 2 tahun istrinya dalam kondisi lumpuh, dia baru mengerti bagaimana istrinya itu sangat mencintai dia dan sangat bekerja luar biasa. Karena pekerjaan istrinya harus dia gantikan saudara, karena mereka baru melahirkan seorang baby gitu kan saudara sekalian. Dan saudara, tapi saudara sekalian pada kenyataannya ada banyak dari kita, bahkan 2 tahun, 3 tahun pun, bahkan sampai sekarang kita enggak ngerti. Maksud Tuhan apa sih di balik kondisi-kondisi sulit di hidup kita. Masalah yang ketiga yang dihadapi oleh Asaf saudara sekalian, dan ini adalah krisis terberat. Ketika ayat 13, Asaf tulis begini, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Saudara, ini adalah krisis terberat, ini adalah masalah yang paling berat saudara sekalian. Ketika merasa yang dilakukannya itu sia-sia. Ketika merasa, ketika kita sampai di satu titik, ketika kita ada dalam masalah yang berat, ada dalam tekanan, ada dalam penyakit yang berat saudara sekalian. Dan kemudian kita sampai di titik seperti Asaf. Yang ngomong begini, sia-sia semua yang dilakukan. Sia-sia aku ikut Tuhan, sia-sia aku setia, sia-sia aku datang doa setiap Jumat di tempat ini. Karena ternyata hidupku ya gini-gini aja gitu loh. Hidupku yang gak berubah-berubah. Penyakitku loh kok tambah berat. Dan saudara ini, saya berdoa saudara sekalian kita tidak sampai pada titik ini. Anugerah Allah akan menopang kita, merengkuh kita dalam kasih karunia-Nya untuk kita tetap kuat. Tetapi kita, saudara tidak akan menutup kemungkinan satu waktu kita akan ngomong gini, kok enggak berguna ya aku setia sama Tuhan. Kok sia-sia ya aku setia sama Tuhan. Saudara sekalian, bersyukurnya kepada Tuhan. Karena ayat 28 tulis begini Asaf. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Menurut saudara Asaf mundur dari Tuhan apa tidak? Mundur apa enggak? Mundur alon-alon apa enggak saudara sekalian gitu ya. Saudara enggak mundur ya. Asaf tidak mundur. Nah kita akan belajar rahasianya malam ini saudara. Ada banyak kebingungan di sekitar kita. Belum terjawab kebingungan saudara sekalian. Kalau saudara baca sampai akhir kan tidak, kebingungan Asaf tidak terjawab. Dia tetap dengan pertanyaan kenapa orang fasik lebih baik. Dia tetap dengan pertanyaan Tuhan aku kok kayak orang dungu. Kehendakmu kok gak jelas, gak kamu ngomongi kehendakmu dalam hidupku. Sampai pas ayat yang ke-28 kita akan lihat di sana tidak ada penjelasan dari Allah tentang kondisi Asaf gitu. Tetapi Asaf ngomong aku suka dekat pada Allah. Mari sama-sama ngomong aku tetap suka dekat aku tetap suka dekat pada Allah. 1, 2, 3. Aku suka dekat pada Allah. Ngomong sama temannya, kesenangannya itu dekat Tuhan dong gitu ya. Walau banyak tantangan tetap dekat Tuhan dong gitu ya saudara sekalian. Walau banyak pertanyaan yang membingungkan tetap dekat Tuhan. Rahasianya
Yang pertama saudara sekalian ayat 25 dan 26. Ayat 25-26. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ada lagunya saudara sekalian. Selain engkau tiada yang lain. Bukan. Itu lain lagi. Selain, aduh jangan sampai salah ya saudara sekalian ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku. Stop, ketinggian. Saudara sekalian ya. Saudara, dan kita nyanyi, itu kok pertamanya hampir sama dengan satu lagu ya. Siapa ya? Hampir sama ya, membingungkan ini ya. Saudara sekalian. Dan saudara waktu saudara nyanyi lagu ini, kita tuh gak mikir. Selain engkau tidak ada yang lain. Ya. Sekalipun dagingku dan hatiku, batinku habis lenyap, gunung batuku tetaplah Allah. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara sekalian. Terus Tuhan tuh dari surga gini, beneran tah? Beneran tah? Ketika saya memikirkan bagian ini dan ketika saya memikirkan tulisan Asaf ini dan kemudian menyanyikan lagu ini, saya jadi takut saudara. Karena yang saya ingini masih ada ya selain engkau. Masih pengen tas branded saudara. Saudara sekalian, masih pengen jalan-jalan. Dan kadang orang Kristen nyanyi lagu ini saudara, nyanyi tanpa mikir gitu loh. Terus Tuhan di surga, gombal gitu kan. Nyanyi lagi serius. Sekalipun dagingku dan beneran tak? Baru hujan dikit, kita tidak ke gereja. Habis lenyap, gunung batu habis lenyap. Baru sakit dikit kita sudah enggak dekat Tuhan loh. Saudara sekalian, kunci pertama, rahasia pertama, ketika saudara menghadapi masalah seperti Asaf, ketika kita ada dalam masalah, kita melihat kondisi kita tidak lebih baik dari orang fasik. Kita melihat bahwa saudara sekalian, kita tidak mengerti maksud Allah. Bahkan kita merasa, saudara sekalian, kok ikut Tuhan seperti ini dan mungkin ini tidak bisa kita pungkiri, kita pernah alami. Tapi kita tetap bisa bertahan. Rahasianya yang pertama adalah meletakkan sumber kepuasan hanya di dalam Allah. Mari sama-sama katakan meletakkan sumber kepuasan hanya di dalam Allah. 1, 2, 3. Meletakkan sumber kepuasan hanya di dalam Allah. Asaf katakan sekalipun dagingku habis lenyap, gunung batuku, bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Hari ini saudara sekalian, sumber kepuasan kita apa sih? Sumber kepuasan kita, sumber kepuasan orang Kristen itu apa sih? Apakah saudara ketika kita diberkati Tuhan baru kita merasa aku puas dengan Yesus. Ku sungguh puas dengan Yesus. Ketika apa? Ketika kita sehat. Dan saudara-saudara meletakkan sumber kepuasan saudara di tempat yang salah. Atau ketika kita melihat kondisi ekonomi kita dalam kondisi yang baik dan kita katakan terima kasih Tuhan aku puas dengan engkau. Saudara sekalian ketika kita salah meletakkan sumber kepuasan kita, saudara sekalian kita akan mengalami masalah seperti Asaf. Dan tidak banyak orang yang akan mundur dari Tuhan saudara karena salah meletakkan sumber kepuasan kita. Saudara sekalian sumber kepuasan bukan hanya masalah materi, bukan hanya masalah punya mobil yang bagus, bukan hanya masalah punya rumah yang bagus saudara sekalian. Sumber kepuasan saudara kadang masalah penghargaan, masalah kedudukan saudara sekalian. Tapi hari ini saudara, kalau kita mau belajar, kalau kita mau tetap kuat di kondisi apapun, maka letakkanlah sumber kepuasan kita hanya kepada Allah. Yang setuju katakan? Meletakkan sumber kepuasan kita hanya kepada Allah. Satu kali teman baik saya dan sudah meninggal. Teman baik saudara, namanya Meriana Rungkat. Yang pernah tahu Meriana Rungkat ngomong tahu. Atau tidak tahu. Kalau kita saudara pulang dan buka YouTube ya. Saudara sekalian kan dia pernah masuk CNN, masuk Metro segala macam saudara. Meriana Rungkat adalah penderita kanker yang sangat-sangat, kalau mau diceritakan, sangat-sangat luar biasa, parah saudara sekalian. Saudara, tapi sampai akhir hidupnya dan
Saya adalah satu orang yang diizinkan untuk ketemu dia dan terakhir ada di YouTube itu ada, enggak tahu khotbahnya dimasukkan apa enggak, di YouTube khotbah terakhirnya ketika dia ada di Siloam itu saya yang ngambil videonya saudara bersama kameramen yang kami seludupkan karena tidak boleh masuk ke Siloam. Kami seludupkan dengan cara bungkus segala macam gitu kan. Saudara sekalian itu dan saudara saya belajar dari dia bahwa sumber kepuasan bukan kesehatan. Sumber kepuasannya itu bukan kesehatan ketika tubuhnya sehat. Kemarin salah satu mahasiswa suami saya, dia kena kanker tulang dan kenanya di kaki. Dan kemudian minggu lalu dia harus diamputasi sampai di paha saudara sekalian. Sangat berbakat, pinter nyanyi, suka bikin konten lagu-lagu Kristen. Cowok ganteng saudara dan ketika kalau saya khotbah di gerejanya dia yang song leader saya akan melihatnya begini. Ya ampun Tuhan anugerahmu kok besar banget ya. Anak ini diberikan karunia yang banyak juga wajah yang ganteng gitu kan saudara sekalian. Tapi kemarin dia kehilangan kakinya. Waktu saya lihat dia di rumah sakit saudara sekalian. Kemudian saya lihat dia ketawa, dia bersuka cita. Saya tahu anak ini meletakkan, anak masih muda loh saudara masih 26 tahun. Dia meletakkan sumber kepuasannya itu bukan di kesehatannya. Tapi meletakkan sumber kepuasannya itu hanya di dalam Kristus. Hari ini saudara sekalian akan ada banyak kekecewaan di hidup kita. Kalau kita salah meletakkan sumber kepuasan. Kepuasan kita letakkan hanya di dalam Allah. Sumber kepuasan kita saudara sekalian anugerah Allah, salib Kristus, keselamatan. Harusnya memuaskan kita, setiap kita. Yang setuju katakan yes. Salib Kristus, keselamatan, anugerah Allah, kebaikan Allah, penyertaan Allah, salib Kristus, keselamatan itu lebih segala-galanya dalam hidup kita. Itu nilainya luar biasa, lebih dari kesehatan kita, lebih dari kekayaan, penghargaan, kedudukan. Salib Kristus itu nilainya tak ternilai. Dan sebenarnya kita nggak layak kan terima itu. Tapi kalau hari ini kita diselamatkan, taruh sumber kepuasan kita hanya di dalam Kristus. Hanya pada salib Kristus. Sehingga ketika saudara hari ini pun menghadapi tantangan, saudara akan tetap jadi orang Kristen yang militan. Kalau hari ini saudara sakit, saudara akan jadi orang Kristen yang militan. Saya percaya mujizat Tuhan dan saya mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Tetapi saudara sekalian ada bagian-bagian hidup kita di mana Allah memang mengizinkan kita menghadapi lembah kekelaman kata Mazmur 23. Tetapi ketika kita meletakkan sumber kepuasan kita di tempat yang tepat, kita akan tetap kuat berjalan bersama dengan Kristus sampai pada akhirnya. Amin saudara sekalian. Saudara, orang yang memiliki Kristus itu memiliki segalanya. Mari sama-sama katakan memiliki Kristus, memiliki segalanya. Saudara kan bisa dengan mudah bersyukur saudara sekalian. Saudara kan dengan mudah bisa bersyukur setiap hari walaupun yang kita hadapi cuma hadapi kondisi-kondisi yang sulit. Saudara kan tidak gampang membandingkan hidup saudara dengan orang lain. Karena saudara kan melihat, saya memiliki Kristus dan itu nilainya luar biasa. Saudara sekalian. Beberapa tahun lalu saya sakit, tiba-tiba di payudara saya, dada saya, kiri kanan itu dapat 19 benjolan. Dan saudara, sebabnya saya dekat dengan beberapa orang yang pendiri yayasan-yayasan kanker di Surabaya, saudara sekalian. 19 benjolan, lumayan ya saudara, yang paling besar 3,8 seperti telur ayam kampung, saudara sekalian. Kemudian saya, kalau mau cerita panjang dan waktu saya cuma 30 menit. Dan kemudian saudara, setelah itu selesai, bukan selesai ya, masih ada sampai sekarang. Karena tiba-tiba Tuhan merubahnya menjadi kiste, jadi ada kiste di dada saudara. Jadi kiste itu tidak cuma hanya di rahim tapi ada juga di dada saudara sekalian. Dan tahun berikutnya tiba-tiba saya nyetir mobil, saya jemput suami saya dan tiba-tiba saya pendarahan hebat, singkat cerita. Ada benjolan lagi di kandungan yang lebih besar dari itu saudara sekalian. Tapi saudara, anugerah Tuhan itu luar biasa, mujizat Tuhan luar biasa. Karena pada malam ketika saya sudah konsul dengan dokter dan harus operasi saudara sekalian. Di satu rumah sakit dan kemudian saya bilang sama suami saya, kita pulang, kita ngomong sama orang tua, kita berdoa lagi, kita minta anugerah Tuhan lagi saudara sekalian. Dan kemudian saudara sekalian besoknya dalam jangka waktu tidak sampai 1x24 jam. Besoknya kita tes lagi di rumah sakit yang berbeda tetapi dengan kualitas swasta di Surabaya.
Jadi tanpa menyebutkan nama rumah sakit saudara sekalian, rumah sakit swasta, saya berpindah karena kan setiap kali saudara sakit apapun, saudara harus second opinion. Harus periksa 2 kali, jangan 1 dokter aja, kita harus seperti itu ya pemeriksaan. Kalau bisa sampai 3 kali gitu. Dan saudara di pemeriksaan kedua, saya dinyatakan bersih. Benjolan di kandungan saya itu diangkat secara ajaib oleh Tuhan. Dan itu saudara sekalian, itu wow gitu kan. Tahun berikutnya, tiba-tiba ada benjolan besar di sini. Benjolan besar di sebelah kiri, saudara sekalian, sebelah kiri. Dan kemudian saudara sekalian, saya tidak bisa ngomong dengan lancar. Karena membuka mulut itu sakit. Kemudian saudara sekalian, telinga kiri saya juga mengalami kebudekan. Saudara tahu enggak kebudekan? Ya saudara sekalian, ya, jadi saya enggak bisa dengar. Dan kemudian periksa lagi, ternyata dari sini ke belakang sampai belakang itu berderet-deret benjolan lagi saudara sekalian. Dan kemudian dokter Aryo, kalau saudara tahu salah satu dokter terbaik di rumah sakit onkologi ngomong gini, Meta, kamu itu adalah wanita yang dikaruniai Tuhan. Karuniai apa dokter? Karuniai benjolan yang banyak ya saudara sekalian. Seandainya karunia itu bisa saya bagikan ya saudara ya. Saya akan bagikan karunia-karunia itu kepada banyak orang gitu. Dan saudara sekalian, saudara tahu enggak? Saya pakai 4 dokter termasuk dokter penyakit dalam. Dan kemudian vonisnya begini, kalau tidak mau dioperasi saya harus lewat 1 tahun pengobatan dengan cara saudara sekalian, saya akan diuji coba obat selama 1 minggu. Obat ini obat keras kan akan menghancurkan sel-sel di saudara sekalian. Seperti itulah saudara ya. Waktu coba saya berhasil. Saudara sekalian kemudian saya melewati tantangan karena ternyata setelah 1 minggu 2 minggu saya ketika minum obat itu pusing, mau semaput, mau muntah saudara sekalian. Maaf ya, mau tumpah saudara. Seperti itu dan itu berat. 8 bulan, 3 bulan saudara, mujizat Tuhan terjadi karena seluruh benjolan di rahang kiri saya sampai di tengkuk leher belakang itu sudah hilang. Termasuk 3 dokter ngomong bekasnya tidak akan hilang, tetap akan ada gitu. Cukup mengganggu sih waktu itu karena akan mengganggu kecantikan saudara sekalian ya. Saudara, tapi oke lah yang penting sembuh walaupun tetap ada gitu. Tapi 3 bulan Tuhan angkat semua termasuk benjolan yang paling besar di sini. Tapi saya untuk menyelesaikan penyakit saya harus 8 bulan minum obat yang sangat berat itu. Dan saudara ketika di titik-titik itu saudara, dan saya merasa Tuhan ini kok berat banget. Saya pernah mempertanyakan Tuhan, kok Tuhan izinkan saya sakit banyak ya gitu kan. Itu banyak orang loh di sekitar saya sehat-sehat, bagi-bagi dong Tuhan gitu kan. Kenapa saya semua? Karena kalau saya mau cerita saudara sakit saya, gak akan habis 1 malam ini saudara sekalian. Saya punya kelainan di kaki kiri, punya kelainan di tulang belakang sebelah kiri, punya kelainan di kepala, di telinga sebelah kiri dan kanan saudara. Saraf keseimbangannya sudah rusak semua, tidak bisa pakai headset dan sebagainya sampai hari ini. Saudara saya bilang Tuhan kenapa semua saya borong? Bagi-bagi dong Tuhan. Dan pernah sampai di titik masuk ke dalam rumah Tuhan dan ngomong, Tuhan, kenapa harus saya yang sakit seperti ini? Tapi saudara, ketika kemudian saya dikuatkan oleh anugerah Allah. Ketika kemudian saya dikuatkan oleh salib Kristus. Saya belajar meletakkan sumber kepuasan saya. Saya saudara sekalian belajar untuk saudara sekalian. Meletakkan sumber kepuasan saya bukan ketika saya sehat. Sehingga beberapa banyak pendeta yang datang ke rumah dan ngomong gini, Meta kamu tuh setia sama Tuhan. Gak mungkin Tuhan sembuhkan kamu, gak mungkin Tuhan gak menyembuhkan kamu. Kamu loh pasti terima mujizat. Saya sampai di titik saya bilang begini, Om, Bapak, Tante, semua saya percaya mujizat Tuhan. Dan kemudian oleh anugerah Tuhan, saya bisa kuat ngomong gini. Tapi kalau hari ini Tuhan tetap izinkan saya sakit, doakan saya supaya saya tetap kuat untuk menjalani sakit saya. Tapi saya akan belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Apapun kondisi saya. Belajar meletakkan sumber kepuasan. Bukan pada kondisi yang baik. Tetapi kepada Tuhan yang baik. Di segala kondisi kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua saudara sekalian. Mengambil sikap untuk dekat pada Allah. Ayat 17, ayat yang ke-23, ayat yang ke-28. Itu adalah statement Asaf di tengah-tengah kondisinya yang sulit. Aku akan tetap dekat pada Tuhan. Saudara kenapa sekali kadang kita di kondisi yang berat saudara, kita tambah lemah. Karena kita mengambil langkah yang salah. Kita mengambil langkah menjauh dari Tuhan. Ketika kondisi kita lemah, ketika kondisi kita sakit, kita mengalami kebingungan seperti Asaf. Kita mengalami kecemburuan karena kondisi orang fasik lebih baik dari kita. Maka saudara sekalian di kondisi-kondisi seperti itu, ambil sikap yang tepat. Tetap dekat dengan Tuhan.
tetap ibadah, tetap datang doa hari Jumat saudara sekalian. Karena saudara sekalian, hanya dekat pada Allah ada kekuatan. Aku tenang. Saudara, ayat 23 itu bagus saudara. Tetapi aku tetap dekat, engkau memegang tangan kananku. Saudara, kenapa sih Asaf dekat kepada Tuhan? Karena dia goyah dan dia tahu kalau dia dekat dengan Allah, Tuhan memegang tangan kanannya. Saudara percaya enggak? Kalau jadi orang Kristen enggak mungkin tergeletak. Yang percaya katakan amin. Enggak mungkin tergeletak. Karena yang megang tangan kita itu bukan tangan sembarang. Ketika kita dekat dengan Allah dalam kondisi yang berat, yang megang tangan kita itu Allah dan pegangannya itu, genggamannya itu kuat. Yang bisa menopang kita, memegang kita sampai kita enggak tergeletak di kondisi apapun, di sakit seperti apapun. Itu sebabnya saudara sekalian, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Ambil keputusan, kondisi apapun, sakit apapun, tetap dekat dengan Tuhan. Ambil keputusan hari ini, kalau saudara hari ini mengalami kebingungan, ada banyak masalah yang belum dijawab, ada banyak kebingungan pertanyaan, ada banyak masalah yang belum terjawab hari ini. Saudara tetap dengan satu komitmen, saya mau dekat dengan Tuhan. Amin saudara sekalian. Asaf tahu Tuhan akan pegang tangannya. Asaf memilih dekat dengan Tuhan. Asaf tahu Tuhanlah perlindungannya di saat dia ada dalam masalah yang ke-28. Saya niru kutip kalimat suami saya. Kadang kita tidak bisa melihat tangan Allah bekerja dengan jelas. Kadang kita tidak bisa melihat tangan Allah tuh bekerja dengan jelas. Langsung ada mujizat gitu. Kadang kita nggak bisa melihat itu, belum bisa melihat itu. Tetapi yang hari ini yang bisa kita pegang, hati Tuhan itu pasti baik bagi setiap anak-anaknya. Amin saudara sekalian. Bagian yang terakhir malam ini. Mari baca ayat yang pertama sama-sama. Ayat yang pertama baca bersama-sama saudara sekalian. Kemudian kita aminkan ayat ini ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang percaya katakan. Saudara, kalau saudara baca tulisan Asaf, saudara kan lihat satu tulisan yang cukup aneh. Karena pada ayat yang kedua dia kemudian curhat, dia kemudian kan itu kok lebih baik orang fasik. Orang fasik kok lebih sehat, orang fasik kok tambah gemuk. Saudara pengen gemuk apa kurus sih? Gitu kan saudara, saya aja diet susahnya setengah mati ya. Waktu saya sakit saudara, berat saya itu 49 sampai 52 kilo dengan tinggi 165 seperti ini. Dan sekarang saudara sekalian sudah berat, kemarin setiap kali orang tanya, Bu Meta kok tambah gemuk ya? Ada yang ngomongnya lebih halus, Bu Meta kok tambah seger? Oh, itu lebih sopan sedikit ya. Saudara sekalian, kok tambah seger ya? Karena berat saya itu dari 49, 52, terakhir 56. Saudara sekarang itu, saya setiap kali ngomong sama orang, antara 63, 63, 64 ini naik nih waktu pandemi 63. Kemarin tuh saya iseng di kampus, saya timbang di kampus, berat saya tuh hampir 70 saudara. Dan saya tuh gini mau semaput saya ya. Sampai anak-anak melihat, Bu berapa Bu? Nggak usah, haram, ini haram, nggak usah dilihat, nggak usah lihat kan. Ya saudara sekalian, saudara, tapi Asaf, orang-orang ngomong kondisi orang sana lebih baik gitu kan. Di tengah-tengah curhatannya Asaf, orang fasik lebih gemuk, orang fasik lebih kaya, orang fasik lebih bahagia, orang fasik lebih senang. Kenapa saya begini? Tulisan itu saudara sekalian, sudah dimulai dengan satu kalimat yang bagus di ayat yang pertama tadi. Mari kita baca 3 kata pertama. 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah itu baik. Jadi saudara sekalian, kalau saudara belajar bahasa Indonesia, kata sesungguhnya itu kata apa sih? Kata apa sih? Kata kesimpulan. Bener apa enggak? Yang ngomong sama suaminya, Pap kamu itu loh, Pap kamu itu loh suami yang baik banget. Tapi dibawa tolong dong Pap, kalau pulang dari kantor Pap taruh sepatu yang benar dong Pap. Pap kalau pakai odol yang benar dari bawah ke atas, jangan dari atas ke bawah gitu kan saudara sekalian. Pap tolong dong, tapi pada awal WhatsApp kita ke suami kita sudah ngomong, Pap kamu tuh suami yang baik banget. Saudara mengerti tulisan Asaf? Di tengah-tengah semua curhatannya yang berat itu loh tadi. Asaf tuh sebenarnya sudah punya pemahaman yang benar di pikiran dan hatinya. Sesungguhnya sama-sama Allah itu baik. Saudara kunci ketiga
untuk kuat di tengah-tengah masalah, tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah kondisi yang sulit adalah milikilah pemahaman yang benar tentang Allah. Mari sama-sama ngomong miliki pemahaman yang benar tentang Allah. 1, 2, 3. Miliki pemahaman yang benar tentang Allah. Kata sesungguhnya itu kesimpulan dari semua tulisan Asaf. Saudara, walau kondisinya tidak baik, dalam pemahamannya Asaf tahu Allah itu baik. Amin. Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kata dalam segala sesuatu itu dalam segala hal yang kita alami, kondisi baik, kondisi sulit, kondisi sakit, Allah itu tetap baik. Kadang kita tidak bisa menangkap kebaikan Allah, tapi tidak akan pernah merubah pribadi Allah. Dia tetap Allah yang baik. Saudara sekalian, kalau kondisi sulit, tangkaplah hati Tuhan yang baik. Ketika kondisi sulit, ketika saudara sakit parah, ketika saudara ada dalam kekurangan hari ini, ketika hari ini saudara cuma menghadapi makanan yang sederhana, ketika hari ini saudara menghadapi tantangan dengan keluarga saudara, milikilah kesimpulan dan itu simpan baik-baik dalam hati saudara. Tak akan pernah mengubah satu hal. Kondisi yang sulit akan pernah mengubah satu hal. Allah itu adalah Allah yang baik. Dan saudara ketika saudara punya pemahaman yang benar tentang pribadi Allah, saudara akan kuat di kondisi apapun. Saudara sekalian, saudara akan kuat di kondisi apapun. Karena kita tahu Allah pasti baik bagi kita. Saudara jadilah orang Kristen yang kuat, jadilah orang Kristen yang semangat. Mari ngomong sama kiri kanan, semangat, kondisi apapun. Gitu kan, semangat. Oh iya tadi itu kan antusias gitu ya. Saudara, antusias, tetap semangat. Kondisi apapun tetap semangat. Karena saudara kondisi apapun, kondisi yang parah sekalipun, tak akan pernah merubah satu kondisi. Bahwa pribadi Allah adalah pribadi yang baik bagi kita. Saudara pulang hari ini, saya percaya mujizat malam ini bisa terjadi. Yang percaya katakan amin. Dan saya mengalami banyak hal saudara sekalian. Ya saudara, tulang belakang ini rusak dan harus dioperasi saudara. Tapi saya sudah tidak mau. Disuruh minum obat penahan sakit, ketika minum obat langsung ngantuk. Khotbah tuh pernah sampai nguap-nguap gitu kan saudara, bikin malu ya saudara sekalian. Tapi kemudian saya periksa di tahun berikutnya. Tulang belakang saya yang retak itu sudah diluruskan oleh Tuhan. Dokter di Bronx Clinic ngomong, tidak tahu yang kerjakan siapa. Saya masih percaya kuasa Tuhan. Dan saya percaya kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah. Mujizatnya tetap nyata sampai selama-lamanya. Tetapi kalau hari ini Tuhan belum menjawab masalah kita. Saudara masih pulang membawa masalah karena Allah masih mengizinkan kita ada dalam proses untuk sesuatu demi kebaikan kita. Pulanglah dengan pemahaman yang penting. Pemahaman yang benar. Aku percaya Tuhan, Engkau tetap baik bagiku. Amin.